Ya, ini sudah direkod ya. Jadi mungkin bagi yang nggak bergabung bisa apa namanya bisa dilihat nanti di YouTube. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, sama istilah yang digunakan oleh Allah ketika melakukan perjanjian dengan nabi-nabi ulul azmi. Itu tertera di surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan para nabi, di antaranya mengambil perjanjian dari dirimu ya Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa alaihissalam. Disebut yang pertama Nabi Muhammad. Perjanjian yang begitu berat dengan istilah mitsaqan ghalidha. So, ternyata perjanjian yang berat, super berat itu juga digunakan istilahnya oleh Allah ketika ada dua perjanjian antara laki dan perempuan. Di surat Al-Ahzab ayat 21. Wa akhadna minkum, An-Nisa ayat 21 ya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kaum wanita, istri maksudnya di sini, telah mengambil perjanjian dari kalian, wahai para suami, dengan perjanjian yang berat. Kenapa perjanjian itu disebut perjanjian yang super berat? Bani Israel itu perjanjian berat. Dia tidak boleh bekerja di hari Sabat. Padahal di hari Sabat, itu yang namanya ikan-ikan, pada naik ke permukaan laut itu. Jadi kalau Anda bisa bayangin, ikan itu seperti lompat-lompat, kejebuk. Itu pas hari Sabtu. Hari Minggu nih, ikan itu gak ono. Hari Ahadnya itu ikan tuh nggak ada. Kan bekerjanya di Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini. Tapi dari mulai Ahad sampai dengan Jumat, ikan itu nggak pernah muncul di permukaan. Di hari Sabat, di hari Sabtu, ikan itu muncul di permukaan. Yang ngiler orang-orang Yahudi, Bani Israel. Berat itu bagi mereka. Maka Allah sebut wa akhadna minhum mitsaqan wa akhadna minkum wa akhadna minkum mitsaqan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan Allah mengambil perjanjian dari mereka dengan perjanjian berat. Bagi mereka berat. Tidak bekerja di mana? Di hari tidak boleh bekerja, tidak boleh mancing di hari Sabat. Berat. Makanya disebut perjanjian super berat. Terus kenapa para nabi-nabi ulul azmi juga Allah menyebut dengan perjanjian dengan mereka dengan perjanjian super berat? Ya berat lah. 5 nabi ini berat hidupnya. Dakwahnya berat. Nabi Muhammad, wah super berat. Kemudian setelah itu Nabi Nuh, super berat. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Yang ikut cuma beberapa gelintir manusia saja. Bayangkan tuh. Nabi Ibrahim pun demikian. Diusir-usir oleh beberapa raja. Nabi Musa dikejar-kejar. Berat itu mereka perjanjian. Nabi Isa mau dibunuh. Kan begitu kan. Jadi saudaraku akhwatiddin, berat perjanjian itu. Dan karena beratnya itulah kemudian Allah sebut dengan istilah apa? Mitsaqan ghalidha. Nah pertanyaannya, perjanjian akad nikah yang akan melahirkan sebuah keluarga, itu ghalidha juga kan, mitsaqan ghalidha juga, An-Nisa ayat 21. Lah itu beratnya di mana Pak Ustadz? Kan begitu. Ulama menyebutnya ada 2. Satu, beratnya itu ghalidha itu adalah berat di pahala. Pahalanya itu luar biasa. Pahala wong nikah itu luar biasa. Jadi Anda ini Bapak Ibu ini kan sudah berkeluarga ya. Pahalanya keren tuh. Selama tahu tugas-tugas dan kewajibannya, kan begitu kan. Kalau nggak tahu tugas dan kewajibannya, hak dan kewajibannya, ya jadi masalah kan ini. Selama tahu hak dan kewajibannya, pahalanya super berat. Berat pahala, timbangannya itu berat luar biasa. Berat luar biasa. Lawang seorang istri melayani suami saja, itu ada riwayat menyebutkan itu setara dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Super berat itu kan. Super berat. Luar biasa pahala yang kayak begitu.
Nah, yang kedua, super berat itu adalah berat ditanggung jawab. Nah, ini sudah mulai masuk nih ngajinya. Berat apa? Ditanggung jawab. Jadi ketika seseorang itu, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizahumullah, ketika seseorang itu mengucapkan akad, seorang pria misalnya, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur, ya, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang telah disebutkan. Ketika sudah mengakadkan diri begitu, maka terjadilah transformasi, perubahan, perpindahan, tanggung jawab dari perempuan yang dinikah itu dari orang tuanya kepada pundak laki-laki yang mengucapkan qabiltu nikaha wa taswijaha. Sejak jam akad itu diucapkan. Maka kalau ada perempuan misalnya yang sudah akad di jam 8:15, maka kalau perempuan itu tidak pakai hijab, tanggung jawabnya kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi. Nah, ini kan berat ya. Ini kan ya berat. Untuk menanggung diri sendiri saja berat, apalagi nanggung orang lain. Makanya pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidha, adalah sesuatu yang sangat berat, super berat. Tanggung jawab berat. Nah, berbicara tanggung jawab akan berbicara tugas pokok suami dan istri. Berbicara tanggung jawab pasti berbicara apa? Hak dan kewajiban dari suami dan istri. Nah, kalau kita mau berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, maka saya ingin masuk Bapak Ibu hafizahumullah pada ayat Al-Quran, nanti bisa dicek, surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Kalau kita kepingin tahu tugas pokok suami, tugas pokok istri, sebenarnya wocon, baca saja surat An-Nisa ayat 34. Orang kalau paham dengan surat An-Nisa ayat 34, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, ya, insya Allah, itu dia benar-benar memahami bagaimana beratnya tanggung jawab, tetapi dibalas oleh Allah dengan beratnya pahala. Kalau mau menjalankan dengan benar. Kalau paham surat An-Nisa 34, tahu tugas pokok seorang suami terhadap istrinya, dan tugas pokok seorang istri terhadap suaminya. Itu tahu kalau paham surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Mari kita coba pahami surat An-Nisa ayat 34 supaya kita lebih paham lagi tentang tugas pokok suami dan tugas pokok istri ini. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Ini agak panjang ya. Tapi itulah semua terkumpul pembahasannya, tugas pokok suami dan tugas pokok istri itu di An-Nisa ayat 34. Ini masih kajian episode pertama ya tentang masalah keluarga ya, kan masih berlanjut nanti. Jadi mari kita coba bahas sedikit saja di awalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu qawwamun 'alan nisa. Bertanggung jawab terhadap para istri. Pria itu bertanggung jawab terhadap yang terjadi di keluarga itu. Seorang lelaki, dalam hal ini suami, bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada istrinya. Istrinya nggak pakai jilbab, istrinya keluyuran, kemudian membuka hijab, istrinya kemudian ngabisin uang belanjaan. Itu adalah tanggung jawab lelaki ini, suami ini. Dan lelaki ini atau bapak ini juga punya tanggung jawab terhadap siapa? Keberadaan anak-anaknya. Itu yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, berikutnya Allah berkata, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Tentu ada pertanyaan. Kenapa Pak Ustadz bahwa laki-laki lah yang harus bertanggung jawab terhadap para istri?
Tidak bolehkah kemudian istri bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan suaminya? Jadi, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, dijawab sama Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Suami itu yang harus jadi pemimpin. Kan kalau bertanggung jawab terhadap keberadaan, pengelolaan, perlindungan sebuah keluarga, itu kan layaknya pemimpin keluarga itu. Dan itu diletakkan di pundak siapa? Para lelaki, ar-rijal, yaitu suami. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa bukan perempuan? Atau tidak bolehkah perempuan kemudian memiliki tanggung jawab terhadap keluarga? Sehingga menjadi pemimpin bagi keluarga. Dijawab sama Allah. Karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena disebabkan ya, Allah telah melebihkan sebagian mereka para lelaki atas sebagian yang lain tuh kaum wanita. Jadi dari ayat ini, kenapa lelaki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin, kepala keluarga, kok bukan perempuan? Karena pertama kata Allah disebut di situ, Allah melebihkan kaum lelaki ketimbang perempuan. Jangan meradang dulu ya dengan ayat ini. Karena ayat inilah yang kemudian dijadikan bulan-bulanan oleh kalangan liberalisme, feminisme. Bahwa ayat ini adalah ayat yang tidak ngikuti gender gitu kan. Ayat yang bias gender kalau dalam bahasa filsafat. Ayat ini bias gender gitu kan. Nah, itu jangan salah paham dulu. Mari kita coba bahas. Ayat ini sahih. Ayat ini benar. Yang bias itu pikiran kita. Yang bias itu pikiran orang-orang liberal, ya kan? Ayat ini sahih, saudara. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa laki itu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarganya, termasuk bertanggung jawab terhadap istri. Itu kalau Allah, kata Allah, karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena pria atau suami ini sama Allah diberi kelebihan. Ini yang pertama ya, sebabnya kenapa lelaki jadi pemimpin untuk keluarga maksud saya. Karena lelaki ini diberi kelebihan di atas perempuan. Teruskan ngajinya ini, jangan sampai putus supaya nggak dianggap bias gender. Perhatikan di sini. Maksudnya kelebihan apa? Kan gitu pertanyaannya. Kelebihan apa? Ada dua kelebihan. Satu kelebihan physically, yang kedua kelebihan rasio. Wah, ini kalau ngajinya nanti yang ngikutin ini orang-orang liberalisme, feminisme, meradang Bu, Pak. Dihabisin mah ustadznya. Kalau misalnya saya ini ngaji kayak begini ini, kalau ibu-ibu kan ya karena belum paham aja mungkin ya bapak-bapak ya santai saja ngikutin. Atau mungkin karena seide, sefrekuensi dengan saya, manggut-manggut, oh gitu ya Ustaz. Iya, dilebihin ya laki itu daripada perempuan. Iya. Dilebihkan dalam hal apa Pak Ustaz? Fisik dan rasionalitasnya. Oh gitu ya, nurut. Tapi kalau orang liberal nggak mau tuh. Kenapa nggak mau? Karena bagi mereka sama, the same. Laki perempuan sama. Nanti kita coba bahas. Jadi kita coba lihat. Fisik laki-laki itu dilebihkan oleh Allah. Itu fisik loh ya. Dan memang dilebihkan sama Allah. Memang dilebihkan ya. Dalam kondisi normal, fisik laki-laki ini ada Bu Dokter di sini kan, Bu Dokter Dewi ya, Lestari ya, Ibu Dokter Lestari. Itu kan fisik laki-laki, fisik perempuan tuh. Dari mulai otot ya, dari otot bisep itu sudah berbeda. Otot dada sudah berbeda, Saudara. Ini fisiknya sudah berbeda ya kan. Dan itu mempengaruhi kekuatan. Jadi ketika sudah fisik itu lebih kuat, maka inilah yang akan menghasilkan fungsi perlindungan kepada yang lemah. Dalam hal ini adalah perempuan. Inilah kemudian sama Allah diletakkan apa yang namanya dengan pemimpin yang ada pada pihak lelaki. Kayak begini nih Bunda. Ini perhatikan Bunda, Pak ya, perhatikan kalimat saya. Bentuk itu diciptakan untuk menyesuaikan fungsi. Betul nggak? Saya ulang kata-kata saya. Bentuk itu diciptakan
untuk menyesuaikan fungsi. Atau fungsi itu ada karena menyesuaikan bentuk. Bisa dimengerti ini, Pak? Halo, ini tidur semua ya? Enggak ya? Masih on semuanya ini? Ini memang agak serius kan ngajinya. Yang ini kini ngaji via Zoom. Jadi apa mana foto cuman sing ditempel foto toh ya sik lumayan foto ditempel sik iso ndelok fotone yang ngaji itu kan. Iki enggak ada semua ini. Ya Allah, ada Bu Puspa, Bu Utari, Bu Eci, Bu Sofi, Dr. Indira, Bu Sita, Bu Rifki, Bu Tati. Ini tapi on semua ini ya, Bu ya. Semua on ya. Nggak ada yang tidur ya. Ya udah dah, terserah jenengan ya. Jenengan mau tidur apa enggak, sebenarnya aku tak nyerocos, saya sampean paham ya itu. Alhamdulillah, tak paham ya salah dhewe gitu kan. Saya ulang kata-kata saya tadi itu. Bentuk itu diciptakan untuk menyesuaikan fungsi, atau dengan kata lain, fungsi itu dapat menciptakan bentuk. Betul nggak itu? Saya ulang, bentuk itu diciptakan untuk menyesuaikan fungsi, atau fungsi itu ada sehingga menghasilkan sebuah bentuk. Itu teorinya begitu. Contoh, gelas. Ya. Halo? Saya buatin minuman dong. Buatin minuman. Wedang uwu ya. Gelas. Ya, gelas. Bentuk gelas itu menyesuaikan fungsi gelas kan? Untuk apa? Untuk minum. Kalau bentuk gelas ini lancip, kan bibir gelas itu kan cembung ya Bunda. Bentuknya kan cembung. Untuk apa? Menghasilkan apa? Fungsi supaya bisa untuk masuk ke bibir kita. Kalau tajam, luka bibir kita. Itu yang dimaksud bahwa bentuk itu diciptakan untuk menyesuaikan fungsi. Atau fungsi itu dapat menciptakan bentuk. Ketika seorang ingin berpikir, aku kepingin sesuatu yang berfungsi untuk merobek. Maka diciptakanlah apa? Benda yang tajam. Kan begitu. Aku ingin menciptakan sesuatu yang berfungsi untuk bisa membuat mata melihat dengan jelas. Maka lahirlah apa? Bentuk kacamata yang itu ada terkait dengan ukuran dan lain sebagainya. Seperti itu, saudaraku. Maka Bunda, Pak, lelaki itu kan diciptakan oleh Allah menyesuaikan fungsinya gitu loh. Karena fungsinya untuk melindungi, ya enggak? Fungsinya untuk supaya bisa bekerja lebih keras lagi. Maka dibuatlah bentuknya itu sesuai dengan fungsi tadi, yaitu kuat fisiknya, ya enggak? Seperti itu. Bisa dimengerti ini kan ya? Itu yang dimaksud oleh Allah bima faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Karena Allah disebabkan Allah melebihkan kaum lelaki terhadap kaum perempuan terkait dengan bentuk fisiknya. Oh beda. Saya tuh heran juga ya, mohon maaf ya, ini karena nanti live di YouTube. Saya heran juga, saya bertanya-tanya gitu kan, bukan menyudutkan. Ya, kalau ada orang jiwanya perempuan tapi bajunya lelaki, kalau istilahnya begitu kan. Itu kan apa gemulainya itu loh. Gemulainya itu. Tangan-tangannya. Itu karena memang fungsinya perempuan sih bentuknya ngikutin ke perempuan begitu tuh. Jadi ini bantahan saya terhadap teman-teman liberalisme yang menganggap ayat ini sangat bias gender gitu loh. Tidak, itu tidak bias gender ini. Ya memang itu kenyataan. Bahwa bentuk itulah yang menghasilkan fungsi, dan fungsi itu dibuat sama bentuk itu diciptakan sama Allah karena memang Allah ingin menghendaki fungsi gitu loh.
Jadi ketika laki-laki secara fisik itu dibuat yang berbeda, kan lebih kuat gitu kan ya. Karena memang fungsinya untuk melindungi gitu kan. Melindungi. Sehingga akhirnya fungsi seorang suami sebagai pelindung itu lebih dominan daripada istri. Karena memang fisiknya berbeda. Kan nggak mungkin istri melindungi suami. Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin dalam arti mutlak, ya tidak. Tapi apa mana ya kan fisiknya kan sudah berbeda begitu. Yang kedua tadi apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Tadi kan fisik ya. Sama Allah, karena kenapa laki-laki jadi pemimpin dalam keluarga? Satu tadi, Allah membedakan dalam persoalan fisik. Karena memang fungsinya untuk melindungi. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? Dibedakan dalam konteks rasionalitas. Kenapa? Ya sama. Karena rasio laki-laki itu dalam rangka untuk melindungi. Untuk melindungi sesuatu itu butuh rasionalitas yang cepat, yang lebih daripada perasaan saja. Ya, kalau perempuan kan lebih kepada perasaan. Contoh, misal kalau ada maling. Kalau laki-laki kan yang dipikir apa? Pisau. Udah bisa yang dipikir. Karena fungsi melindunginya jalan gitu. Tapi kalau perempuan, kalau ada maling, apa yang terjadi? Teriak. Malingnya belayu. Ada anak mau nyemplung sumur. Atau begini, ada anak yang masuk kolam renang. Kalau perempuan gimana? Kalau laki-laki gimana? Kan beda kan? Tanya Bu Dokter. Ya kalau perempuan kan ekspresionis, ekspresif itu, jerit. Kalau laki-laki, ya memang jebur, piur gitu. Karena memang rasionalitasnya sudah dibuat beda sama Allah Rabbul Alamin. Sehingga layaklah seorang pemimpin itu seperti itu. Beda dengan perempuan. Perempuan itu dibuat lemah gemulai fisiknya, terus perasaannya, rasionalitasnya tidak lebih dominan daripada perasaannya. Sehingga perasaan perempuan itu lebih dominan ketimbang akalnya. Dan itu membuat fungsi perempuan sebagai pendidik. Makanya, nek wong wedok iku ndidik anak itu jauh lebih persuasif ketimbang siapa? Laki-laki. Gitu. Makanya istilah orang-orang Arab itu al-ummu madrasatun ula. Bahwa yang namanya ibu, istri maksudnya, itu menjadi rumah sekolah, menjadi sekolah pertama yang harus ada dalam rumah itu. Karena memang fungsinya memang untuk bisa mendidik gitu. Dengan dominasi otaknya yang lebih kepada perasaan. Itu saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, Bapak Ibu, yang pertama yang disebutkan oleh Allah, kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin itu. Karena dominasi perempuan itu adalah di feel, dirasa, dan dominasi laki-laki itu di akal. Makanya kalau ada perempuan cerewet itu wajar apa enggak? Wajar. Wajar, Mbak. Perempuan cerewet itu adalah wajar. Ada perempuan cerewet itu wajar. Wajar. Dimatikan aja. Jadi wajar. Justru kalau ada perempuan tuh meneng, bojone gak mangan, meneng. Kak Mule yo meneng, anak tiba yo meneng, itu nggak normal. Dalam sebuah penelitian itu kan disebutkan itu bahwa perempuan itu per hari itu bisa mengungkapkan apa? 20.000 kosakata. Laki-laki cuma 7.000, bayangkan. Nggak nyampe separuhnya perempuan. Simbolik, kalau laki-laki itu simbolik, Pak. Jadi anak bunga mawar, wong lanang iku wis biasa. Jenenge mawar ya koyo ngono. Enggak ada komen. Tapi kalau perempuan, padahal sudah bolak-balik ngeliat bunga mawar, itu komennya sudah berbeda itu ya, karena memang ekspresionis gitu ya, ekspresif.
Nah, itu pantasnya perempuan itu sebagai pendidik dalam rumah. Sedangkan pelindung, pemimpin, itu terletak pada siapa? Pada laki-laki. Terus yang kedua apa sebab lain? Yang kedua kata Allahu Rabbul Alamin, kenapa laki-laki itu harus jadi pemimpin? Pertama tadi karena kekuatan fisik yang berbeda, logika yang lebih dominan, kan begitu ketimbang perempuan. Yang kedua apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dengan kekuatan fisik itulah pula laki-laki itu lebih bisa berkarya untuk menghasilkan harta yang itu dalam rangka untuk menginfakkan atau menafkahkan kepada siapa? Kepada keluarga. Mohon maaf ya, ini karena dewasa ngajinya ya. Jadi saya kasih tahu Bunda, ada ulama yang menyatakan nafkah lahir itu tidak diperhitungkan. Yang ada adalah nafkah batin maksud saya. Nafkah batin itu tidak diperhitungkan. Di ayatnya itu nafkah lahir. Jadi kalau ada seorang suami, mohon maaf ya, kalau ada seorang suami, kemudian secara batin bermasalah. Secara batin itu bukan nafkah lahir ya. Misalnya ada penyakit dan lain sebagainya. Itu seorang istri harus sabar. Tapi kalau seorang suami ternyata tidak mampu memberikan nafkah lahir, itu diperkenankan untuk minta cerai. Itu boleh itu. Dalam undang-undang pun ada itu. Diperkenankan. Karena yang disebut oleh Allah itu adalah nafkah lahir. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan karena merekalah yang harus memberi nafkah dengan harta mereka. Kepada siapa? Kepada keluarga. Inilah yang menyebabkan, saudaraku akhwat dinafidhakumullah, tugas pokok. Nah, sekarang kita coba ambil kesimpulan. Kalau begitu, tugas pokok dari seorang suami apa? Ini. Tugas pokok dari seorang suami. Tugas pokok dari seorang suami itu, saudaraku akhwat dinafidhakumullah, adalah itu tadi yang pertama. Sebagai pelindung, pengayom, pemimpin. Terus yang kedua, tugas pokoknya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah. Tugas pokok lah ya. Tugas pokok. Berarti sebaliknya, menjadi bukan tugas pokok dari istri. Apa itu? Perlindungan. Bukan tugas pokok istri. Memberi nafkah. Bukan tugas pokok istri. Bukan tugas pokok lah ya. Dalam bahasa agama bukan wadifah asliyah. Bukan tugas pokok. Bukan tugas pokok berarti itu menjadi tugas cabang. Artinya, kalau ada orang perempuan, misalnya, mampu bisa membiayai keluarganya, karena suaminya ada masalah dari pekerjaan, misalnya, sehingga dialah yang membiayai, terus itu gimana? Berarti kan tugas pokoknya diambil alih oleh istri, Pak Ustadz. Tetap bukan mengambil alih. Dia hanya membantu tugas pokok yang bermasalah pada suaminya. Boleh nggak? Boleh. Itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada seorang sahabiah namanya Zainab As-Saqafiyah. Zainab As-Saqafi itu adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Bapak, Ibu tahu kan Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah satu qari, salah satu pembaca dan katib juga sekaligus penulis wahyu. Termasuk pembaca Al-Quran yang paling merdu itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi itu kadang-kadang menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, akri'ni. Ya Abdullah, akri'ni. Hei Abdullah, bacain aku dong Al-Quran. Sampai Abdullah bin Mas'ud ngomong, maaf ya Nabi, bukankah Al-Quran turun kepada engkau? Kenapa enggak kau bacakan? Kata Nabi Muhammad SAW, aku senang kalau kamu yang baca. Karena memang suaranya merdu. Gitu kan. Suaranya nikmat. Nabi itu sampai nangis kalau dengerin bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Namun satu sisi Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang minal fuqara. Jadi guru ngaji tapi fuqara, guru ngaji atau orang yang alim di Al-Qur'an tapi ada masalah dari penghasilan. Kebetulan istrinya yang bernama Zainab As-Saqafi itu termasuk istri yang sukses. Termasuk istri yang
sukses. Sukses artinya apa? Yang berada, yang duitnya itu banyak. Begitu. Satu saat Zainab As-Saqafi ini ikut ngaji dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Setiawati ini siapa ya? Bisa di-mute? Bisa di-mute? Bisa di-mute? Wah, sebentar. Jadi salah satu adab ngaji Zoom itu harus memperhatikan komputernya. Jadi jangan ditinggal komputernya. Kalau komputer bermasalah kan akhirnya mengganggu yang lain. Oke? Baik, terima kasih. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, perhatikan di sini bahwa Zainab As-Saqafi ini termasuk perempuan yang sukses. Punya suami yang hartanya tidak sukses gitu loh. Namanya apa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Nah, suatu saat Zainab As-Saqafi ini ikut pengajian dengan Nabi. Terus Nabi itu bersabda, tasaddaqna ya nisa, gitu kan. Kaum wanita, ayo sedekah gitu kan. Akhirnya banyak yang ada ngasih gelang-gelang dan macam-macam. Nah, Zainab As-Saqafi kan kaya, dia mau ngasih gelang-gelang. Ngomong, ntar ya Rasulullah, saya mau ngobrol sama suami saya dulu. Oh ya silakan gitu kan. Akhirnya dia datang ke suaminya. Terus ceritalah Zainab As-Saqafi ini cerita kepada Ibnu Mas'ud. Tadi itu loh Nabi itu pas waktu pengajian tuh minta ke kita, ayo siapa yang mau sedekah. Tuh banyak itu yang ngasih sedekah. Cuman kan saya mikir ya, kan saya lagi nyantunin anak yatim dan juga ingin saya kasihkan ke kamu aja, kata si Zainab As-Saqafi. Coba kamu tanyakan ke Rasulullah, wahai suamiku, Abdullah bin Mas'ud, bolehkah saya bersedekah kepada suami dan kepada anak yatim yang saya asuh? Ya, Ibnu Mas'ud kan ya malu juga. kan menanyakan pada tentang dirinya sendiri kan jadi nggak enak. Ya, jangan saya, kata Ibnu Mas'ud. Kamu aja ini. Dan ini akhirnya para ulama dijadikan dasar istri itu kalau seneng ngaji, itu boleh banget. Dan itu yang dilakukan oleh Zainab As-Saqafi tadi. Misalnya suaminya nggak ngaji, itu nggak apa-apa. Sepenting istrinya yang ngaji. Zainab As-Saqafi ini kemudian disuruh, udah kamu aja yang tanya. Akhirnya tanya juga. Akhirnya pergi menemui Rasulullah. Kebetulan pada itu ada Bilal bin Rabah yang lagi menjaga pintunya Kanjeng Nabi. Ternyata juga ada perempuan kulit hitam yang sama, yang ingin menanyakan hal yang sama. Karena kulit hitam ini punya duit, gimana kalau mau dikasihkan ke keluarganya, wabil khusus kepada suaminya yang pada waktu itu tidak bisa memberikan nafkah lahir. Oh ya sama loh itu. Akhirnya ngomonglah kepada Bilal bin Rabah. Bilal, kasih tahu kepada Rasulullah, saya mau tanya tentang ini apakah boleh itu kan. Dan tolong ya Bilal ya, la tukhbirni, jangan kasih tahu jangan kasih tahu kepada beliau Rasulullah bahwa yang tanya adalah saya, Zainab ini kan. Tapi ternyata dibocorkan sama Bilal. Maaf ya Nabi, di depan, di luar, ada 2 orang perempuan. Salah satunya Zainab. Disebut. Loh, Zainab siapa kata Nabi? Zainab itu kan banyak. Zainab binti ini, Zainab binti ini. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Oh, apa mau ditanyakan? Begini-begini. Kasih tahu ke dia, boleh. Dan dia malah mendapatkan 2 pahala. 1 pahala sedekah, 2 pahala menjalin hubungan silaturahim dengan suami dan keluarganya. Insyaallah saudara. Jadi boleh. Tapi kebolehan itu kan mendapatkan pahala yang tetap bukan menjadi tugas pokok. Itu sudah kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada istri yang kemudian mampu bisa mendominasi penghasilan terhadap keluarga itu, ya enggak? Itu sah-sah saja dan itu hukumnya boleh, ya enggak? Boleh, tapi tetap tidak mentransformasi tugas pokok itu dari suami kepada istrinya. Enggak, tetap. Cuman karena ada satu hal, sehingga akhirnya tugas pokok seorang suami ini tidak terjalankan secara maksimal. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, tugas pokok istri dan suami. Jadi tugas pokok istri dan suami itu sebenarnya lawan kata saja itu. Jadi kalau suami yang menjadi pelindung, berarti tugas pokok si istri sebagai pendidik. Itu seperti itu. Nah kalau kemudian ada laki-laki yang single factor, nggak ada istri dan sebagainya, gitu kan.
yaitu sekaligus sudah menyatu di situ. Ikhwatad-din fillah. Ini tugas pokok siapa? Tugas pokok suami. Dan sekaligus tugas pokok istri. Lanjutan ayatnya itu, Bapak-bapak, perhatikan nih, saya percepat saja biar selesai satu kali ini saja. Apa? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Rabbul Alamin, adapun tugas pokok istri, nah perhatikan, fassalihat, istri yang solehah, itu tugas pokoknya juga ada dua. Kan tadi ada dua di atas ya. Ada dua, maka tugas pokoknya untuk istri terhadap suami dan keluarga itu ada dua apa? Qanitat, taat kepada suami. Oh, suami sudah ngasih kayak begitu luar biasa. Taatlah kepada suami selama suami tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Yang kedua apa? Hafizat, menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Itu tugas pokok seorang istri, saudara. Tugas pokok seorang istri itu adalah qanitat. Makanya ada ulama menyatakan ketika seorang perempuan sudah menikah, maka dia sudah tidak ada ketaatan kepada orang tuanya. Ketaatan beralih kepada siapa? Suaminya. Berbeda ketika seorang laki-laki menikah, maka ketaatan kepada ibunya masih tetap berlaku. Ini saudaraku ikhwatadin fillah ya. Bahkan kalau kita bisa punya istri yang soleha kayak begitu, yang bisa taat kepada Allah, taat kepada suaminya, ya enggak, hafizat, mampu bisa menjaga diri, menjaga kehormatan keluarganya dan sebagainya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, idza shalat al-mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan kemudian bisa menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qilalaha, maka malaikat berkata kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei para kaum wanita yang luar biasa tadi itu, masuklah kamu ke surga dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Insyaallah. Itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hafizakumullah, tugas pokok suami dan istri. Nah, insya Allah pada sesi ternyata nggak memungkinkan ya, ini di sini sudah mulai tarhem. Perhatikan di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti pada sesi kedua ini nanti saya akan bahas, kalau tugas pokok itu kemudian tidak jalan gimana? Apa yang harus dilakukan? Kan yang namanya keluarga itu kan ya tidak seindah kadang-kadang yang kita inginkan, kita harapin. Kadang terjadi persoalan. Allah telah memberikan solusi. Jadi di ayat An-Nisa, surat An-Nisa 34 itu, nanti pada episode berikutnya akan kita coba bahas, itu memberikan penjelasan ketika terjadi tugas pokok itu ada yang ada yang gagal dilaksanakan. Maka apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas pokok dari baik suami maupun istri. Wallahu a'lam. Silakan. Masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Wah, kok tenang ini? Tidur semua apa gimana ini? Pak, Ibu? Enggak, Ustadz, lagi berpikir. Ustadz, jadinya berapa sesi? 4 sesi ya? 3 lah, insya Allah. 3 pertemuan, insya Allah. Jadi masih yang awal ya, Ustadz ya? Ini yang pertama. Tadi mengenai gender, Ustadz. Jadi awal laki dan perempuan gitu. Jadi tadi kebetulan mendengarkan juga Alma, Rara juga dengar. Terus ada pertanyaan, lalu bagaimana mendidik
anak supaya sedari awal tidak salah orientasi gitu. Jadi supaya dia tahu laki dan perempuannya gitu. Karena yang kalau orang ada yang barusan itu siapa Oscar akhirnya menyatakan dirinya perempuan. Nah, sang ibu menyatakan bahwa sejak kecil dia mendidik anak secara sama, anak pertama dan anak kedua. Permainannya sama, kemudian olahraganya sama, ininya sama, tapi menghasilkan dua sosok yang sangat berbeda. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Sebenarnya Islam itu kan sudah memberikan rambu-rambu, misalnya ada istilah az-zulum, ya enggak? Ada istilah al-adl, gitu kan ya. Az-zulum itu adalah wat usyai' ghairi mahallih. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan al-adl adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sebenarnya di dalam mendidik itu, hindarilah kezaliman-kezaliman. Dalam mendidik anak, hindari kezaliman-kezaliman dalam arti, hindarilah sesuatu yang kemudian kita salah, tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu. Karena kalau sejak awal sudah muncul kezaliman, maka itu berikutnya akan bermasalah di kemudian hari. Sama misalnya tadi itu kasus ya, anak laki dan perempuan diberi permainan yang sama, itu kan zalim sebenarnya. Wong lanang kok ya dikasih wong wedok dikasih pedang-pedangan, misalnya begitu ya. Si lanang karena yang laki juga dikasih dibeliin pedang-pedangan biar sama, akhirnya kemudian yang perempuan dikasih pedang-pedangan. Akhirnya orientasi yang terjadi pada anak itu sudah terhabitat itu kan ya oleh lingkungan, sehingga yang perempuan seperti kayak laki-laki begitu. Ini di kemudian hari. Nah, itu kan namanya kezaliman. Seperti misalnya, mohon maaf ya, di masyarakat kita tadi itu ini kan juga, maaf Ustaz, yang tadi ini sama-sama laki-laki. terus dikasih apa? Sama-sama laki-laki dididik dengan cara yang sama. Tapi satunya itu macho, satunya akhirnya menyatakan dirinya perempuan. Terus pertanyaannya apa? Lah, ya itu maksudnya kan kalau begini ini kan orang tua sudah mendidik yang benar gitu loh, Ustaz. Nah, kok akhirnya juga bisa melenceng gitu. Nah, jadi sebenarnya mendidiknya tuh harus bagaimana gitu supaya juga tidak salah orientasi gitu. Yang namanya mendidik anak itu kan tidak pada aspek saat ini, kalau bisa pada aspek seterusnya, forever. Jadi kita tidak bisa kemudian menyatakan bahwa bisa jadi salah itu pendidikan di masa kecil. Tidak bisa jadi pendidikan di pergaulan di masa yang sudah dewasa. Karena sekali lagi lelaki yang berbaju perempuan, perempuan yang berbaju laki-laki, bahasanya gitu ya, bahasa liberal itu kan ya. Itu sebenarnya bukan takdir Tuhan. Dalam arti bukan dicipta sama Tuhan seperti itu. Tetapi itu adalah merupakan kesalahan atau istilahnya anomali, penyimpangan orientasi. Dan penyimpangan orientasi itu lebih disebabkan lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti saya katakan sejak kecil sudah dibiasakan itu kan ya. Karena ada permainan misalnya sepak bola pakai daster misalnya begitu kan ya. Mungkin kalau orang dewasa mungkin nggak berpengaruh ya. Tetapi yang lihat itu anak-anak kecil itu kan, wah lucu banget ya pakai daster kan begitu kan. Nggak masalah ya laki-laki pakai daster kok tambah feminim. Akhirnya dia niru-niru di rumah pakai daster sendiri gitu kan. Lama-lama pakai lipstik dan itu kemudian terbentuk karakter itu kan, orientasi itu kan. Orientasi yang keliru itu penyimpangan. Dan tetap hukumnya haram. Tak boleh. Makanya ulama itu sepakat kalau kemudian ada jiwa laki-laki yang terkurung oleh perempuan, ya, jadi tubuh laki-laki terkurung oleh jiwa perempuan. Terus mau dirubah kepada fisiknya menjadi perempuan, misalnya dipotong gitu ya kan ya, alat vitalnya itu supaya hilang sehingga seperti perempuan. Haram hukumnya itu. Kecuali kalau begini. Jadi kalau memang di situ itu mungkin Dr. Lestari bisa menjelaskan, ada misalnya kecacatan misalnya. Di alat vital itu ada 2 alat vital itu kan.
Jadi maaf ya, ada penis, ada vagina misalnya. Ya, itu bisa dipilih, nggak ada masalah itu. Tetapi kalau kemudian sifatnya itu adalah kejiwaan, itu lebih dari lingkungan, itu lebih dari pendidikan. Jadi kalau sama-sama anak laki-laki, tapi perkembangan satu maco, satu feminim misalnya begitu kan ya. Itu bisa jadi itu dalam perjalanan pendidikan itu tidak terpantau oleh orang tua sehingga mengarah kepada pergaulan yang bebas. Bagaimana tanggung jawab orang? Oh, selama itu anaknya tetap itu tanggung jawab diminta bertanggung jawab oleh Allah itu. Nah, kalau kemudian sampai udah dididik masih begitu, udah berdoalah sama Allah. Mudah-mudahan anak itu dikasih hidayah. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Mengingat pertanyaannya Mbak Sofi tadi Ustaz. Seumpamanya nih, ini pernah ada kejadian dia itu lagi mengganti kelamin, istilahnya dia jadi banci. Itu hukumnya, secara hukum dengan sebagai orang tua bertanggung jawabannya bagaimana Ustaz? Ya kan sudah saya bilang ya hukumnya haram. Wong itu kelaminnya jelas laki. Orang tuanya apa si anaknya itu aja Ustaz? Ya kalau orang tuanya sudah mendidik dengan keras, orang tua akhirnya melepas diri, ya insya Allah nanti di hadapan Allah dia lepas tanggung jawab. Tapi kalau orang tuanya malah santai saja, membiarkan saja, meskipun nggak mendukung tapi membiarkan, itu nanti dapat pertanggungjawaban juga. Ini ada pertanyaan dari chat ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi pernikahan terjadi atas permintaan pihak wanita? Sedangkan pria belum siap material, dihubungkan dengan pemberi nafkah. Maksudnya solusi pernikahan terjadi atas permintaan pria. Maksudnya apa solusi pernikahan itu? Maksudnya mau cerai begitu ya? Atau gimana ya? Pertanyaannya nggak paham saya ini. Solusi pernikahan terjadi atas solusi pernikahan atau apa solusi pernikahan terhadap sebuah keluarga yang apa ini maksudnya? Permintaan pihak wanita sedangkan pria belum siap material. Mau menikah itu Ustaz kayaknya Ustaz. Ya, gimana maksudnya? Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Jadi itu ada pasangan laki perempuan, kemudian yang wanita itu dari pihak wanita meminta untuk menikahkan mereka, tapi dari pihak lakinya ini baru mau menikah ini Ustadz. Pihak lakinya belum siap di dalam materinya gitu. Iya, golek laki-laki lain tuh. Lanangi gorong musik. Ini kalau dari pihak lakinya bagaimana Ustadz? Ya harus mempersiapkan lebih banyak lagi, bekerja Jadi keras. menunda ya Ustadz ya, iya, menunda. Kalau saya begini, kalau sudah ada pekerjaan mungkin belum maksimal, terus misalnya perempuannya, ayo dimaksimalin, ya di return aja Bu, cari perempuan yang lain gitu kan, nggak ada masalah. Jadi sederhana kalau ini maksudnya ini kan. Nah ini saya baru paham maksudnya. Jadi kalau belum menikah, terus ini perempuannya kan saya kepingin settle secara materi. Itu haknya perempuan untuk ngomong begitu. Iya. Dan sah-sah saja, nggak berdosa. Tapi juga menjadi haknya laki-laki untuk tidak menanggapinya kalau dia merasa saya sudah settle, tapi menurut kamu tidak settle. Nah ini perlu tafahum kan, perlu saling memahami. Settle-nya seorang perempuan ini bisa jadi berbeda dengan settle-nya seorang laki-laki biasa. Misalnya, menurut si laki-laki, saya sudah bekerja. Memang gaji masih 6 juta. Sedikit di atas UMR. Tapi kayak namanya keluarga kan tidak langsung abrak-kadabrak langsung jadi hebat gitu misalnya. Ya nanti kita terus berusaha. Karena saya ketika sudah menjadi istri suami kamu akan memiliki usaha keras. Tapi si istri pasang target, nggak bisa mas, mohon maaf, nggak cukup itu ya. Sudah begitu ya. Didiskusikan lagi lah untuk kemudian jadi jodoh itu ada yang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Sami-sami. Oke, ada lagi? Cukup?
Oh, sudah adzan ini ya? Oh, ya sudah adzan. Di tempat mana adzan itu? Di Rungkut. Di Rungkut ya, sudah adzan lebih dulu. Di sini belum adzan, kurang sebentar lagi adzan. Baik, kalau begitu ibu-ibu ya, mudah-mudahan semua sehat ya Bunda ya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan rezeki kita lancar untuk bisa membangun keluarga lebih sakinah, mawaddah. Mudah-mudahan COVID-19 ini diangkat oleh Allah secepatnya ya. Amin. Lalu diberi kesabaran sama Allah. Kita baca Al-Fatihah ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf ya, Bunda. Insyaallah nanti kita ketemu lagi bulan depan dengan melanjutkan masih tema keluarga ya, insyaallah. Kalau bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan itu lebih bagus karena bisa lebih berkembang ya. Jadi mulai sekarang bisa disiapkan. Kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.